Cari pacarnya kapan nih, Fadil? Halo guys, sekarang kita udah ada di rumahnya Fadil nih. Kemarin habis coating nih. Fadil kan habis beli mobil nih guys, Alphard guys. Nah, ini habis kita coating dengan top coat, Safir Jarum coating. Nih lihat, udah mulus banget kan guys. Nah, ini mobil barunya Fadil, kita udah coating. Dan kemarin kita juga pasang karpetnya. Nah, ini Fadil juga belanja mobil baru lagi nih ternyata. Waduh. ARV guys, luar biasa nih. Tiap 1 bulan belanja 1 mobil nih katanya Fadil. Ini YouTuber kita paling sukses ya. Nah, ini kemarin kita udah pasang karpetnya. Nah, ini rapi kan guys. Ini karpetnya dari First Class Carpet. Karpetnya warnanya grey, senada dengan bodi interior mobilnya. Nah, keren banget. Nih guys, lihat guys. Mesinnya guys. Jadi nanti kita lihat ya, ini before-nya semua seperti ini, tapi masih bagus banget nih. Kondisi mobil tahun 2007 cuman kotor aja. Nanti kita akan detailing pakai top coat ya. Kita akan bikin seperti mobil Audacity baru lagi. Oke guys, jadi kita ketemu lagi kali ini dengan ketua pasukan goib nih guys ya. Jadi di Indonesia ini ada pasukan goib. Nah, ini sekarang kita lagi datang ke rumahnya. Siapa lagi kalau bukan Fadil. Halo kok. Halo Fadil. Halo pasukan goib. Ini sungguh luar biasa. Thank you loh Fadil. Sama-sama udah kok. mau hadir datang di YouTube saya. Waduh, ini sungguh luar biasa. Aku juga terima di kasih. saat waktunya Fadil yang sibuk, yang padat banget. Kok Chris lebih sibuk gak Aduh, sih? enggak Setiap lah. hari businessman gitu loh guys. Enggak, ini Fadil udah YouTuber dan sekarang bisnismen juga loh Fadil ya. Amin, Luar amin, biasa. amin, ya Allah. Fadil, kita ini pengen ngobrol-ngobrol nih, pengen tanya-tanya Fadil ini gimana sih dulu awalnya, seperti apa sampai sekarang bisa sampai seperti ini. Seluruh masyarakat Indonesia ini tahu Fadil dan Amin, semuanya amin, amin. mencintai Fadil. Amin ya Allah, Ngeri amin. banget. Aku kalau dibilang kayak gitu tuh kayak aduh enggak kok kayak gitu tahu kok. Karena masih takut. Tapi bener loh guys ya, jadi semua memang netizen itu masyarakat semua memang sama Fadil ini suka. Amin, suka amin. dalam arti juga udah nganggep Fadil apa ya, saudara online mungkin Iya, gitu ya. iya. Sudah Karena aku seperti- juga selalu berinteraksi sama mereka tuh lewat DM kayak capture chat mereka kayak Oh, gitu-gitu. gitu? Heeh, kayak capture chat mereka, update story. Iya, Jadi kayak iya. karena aku ngerasanya mereka juga kalau kan kayak kadang kan mereka suka komen kayak bang sumpah lu mood booster gua banget kayak gitu. Betul. Tapi secara tidak langsung mereka itu juga mood booster aku juga sih, maksudnya Oke, dengan oke. komenan-komenan mereka yang lucu-lucu. Iya, Itu tuh jadi ngebikin aku kayak lebih semangat bikin konten, Iya, lebih pingin lagi. Wah, gua harus kasih yang lebih lagi nih. Itu sebenarnya kayak gitu tahu kok. Aku tuh pertama kali tahu Fadil dari mana ya? Yang pasti aku pokoknya lagi buka-buka YouTube, terus aku lihat YouTube-nya Fadil lucu, terus yang aku lihat gila guys, bikin YouTube di rumah doang, view-nya segini guys, gila. Alhamdulillah. Itu aku langsung kaget merinding. Alhamdulillah. Ini siapa sih ini? Alhamdulillah. Bikin YouTube di rumah doang sehari-hari daily vlog ya. Iya benar-benar. Tapi aduh luar biasa banget netizennya Fadil, keren-keren. Alhamdulillah. Fadil sekarang umur berapa? Aku Sekarang? 26. 26. Berarti Fadil awalnya gimana nih Fadil, kok bisa tiba-tiba Fadil masuk di jadi YouTube, atau awalnya ngonten ini triggernya dari mana awalnya? Jadi sebenarnya aku tuh dulu waktu kecil udah sering main sinetron dulu waktu kecil. Main sinetron. Main sinetron. Cuma memang tidak pernah dapet sinetron yang booming. Oh, Jadi gitu. padahal aku nggak jadi, aku jadi pemeran utama juga. Umur gitu. berapa? Mulai umur berapa Aku tuh Fadil? kelas 6 SD tuh umur 10 tahun berarti. 10 tahun, berarti 10 udah main kayaknya. sinetron. Udah main Oke. sinetron terus sampai SMP kelas 3. Sampai SMP kelas 3. Jadi dari kelas 6 SD sampai SMP kelas 3. Terus aku minta berhenti. Karena aku nggak bisa main. Nggak bisa main, nggak bisa main sama teman-teman, nggak ada waktu. Karena syutingnya tuh parah banget kok dari setiap hari, dari pulang sekolah sampai jam 11 malam gitu. Terus nggak ngetop lagi Iya, ya kan? nggak meledak. Kalau meledak kan nggak apa-apa, ini udah nggak ngetop. Terus aku akhirnya berhenti. Nah, aku berhenti pas kuliah itu. Aku sama teman-teman aku tuh berempat bikin YouTube. Oh, berempat sama Berempat, teman. namanya Oke. Samsolese. Samsolese. Itu 2016, waktu YouTuber Oke. itu belum terlalu banyak. Oke. Sekarang kan YouTuber udah banyak banget kan. Nah, itu tuh dulu masih sedikit lah katakan. Akhirnya aku bikin konten sampai 2019 tuh masih bikin konten sebenarnya. Dari 2016 Iya, ya. dari 2016 sampai 2019. Dan nggak meledak juga itu ya. Lumayan tapi nggak terlalu Lumayan, meledak. nggak terlalu meledak. Kayak subscribernya tuh 500.000. Ya, lumayan Cuma pada sih. saat itu kan itu udah bagus Lumayan, banget bagus gitu banget, kan. zaman Cuma itu kalau bagus dibanding sama
yang viral itu nggak sebanding gitu, karena mereka viralnya ada yang cepet gitu. Kalau aku sama anak-anak tuh bertahap gitu kan. Apa itu? Apa YouTube apa? YouTube. Daily vlog juga? Enggak, YouTube itu kayak challenge gitu, kayak main games kayak gitu-gitu. Nonton ya guys. Nah, terus udah kayak gitu. Samsolise ya? Ya, betul. Terus udah kayak gitu akhirnya aku kan memang sering bercanda sama papa. Jadi di story aku tuh, even di story maupun gak di story, aku tuh dari dulu udah bercanda sama papa gitu loh. Nah, cuma pada aku nggak ngerti juga sebenarnya kok ya. Pada saat itu aku lagi bikin story ngejailin papa. Tapi aku posting. Aku posting terus ada yang komen gini. Kak, konten lu kayak konten-konten di TikTok deh. Kayak gitu kan. Aku iseng, aku upload di TikTok. Nggak nyampe 1 jam yang nonton itu 200.000 waktu itu. Aku ngerasa kayak, wow, kok gede banget. Akhirnya tiba-tiba besok paginya nonton 1 juta di TikTok. Wah, aku ngerasa langsung kayak, wah ini, berarti padahal cocok ini kontennya disukai. Padahal ini hal yang biasa aja buat aku, karena aku sering bercanda sama berarti papa. Fadil emang sering ngejailin papa sering banget bercanda dan papa sama orangnya memang suka marah gitu suka ya? marah. Cuman kan kita anak ya kok ya. Jadi kayak udah, justru kalau misalnya dimarahin sama papa, kalau kita sakit hati, bakalan bikin ya udah lu jadi nggak akrab sama orang tua lu gitu. Tapi kalau misalnya marah-marahnya cuman marah-marah yang sepele kayak gitu, papa tuh keras banget kok. Keras banget. Papa keras banget. Tapi karena akunya bodoh amatan dan akunya setiap abis diomelin malah kayak bertingkah, jadi akunya kebal sama papanya juga kebal sama aku. Jadi kayak sebenarnya aku soalnya gini kok. Soalnya yang menarik itu, aku tuh paling sering dapat komen adalah enaknya punya papa yang bisa akrab sama anaknya, enaknya punya papa yang bisa sayang sama anaknya. Sebenarnya kok aku juga merasakan hal yang dirasain sama teman-teman semua. Itu juga saya rasain dong, Fadil. Iya, aku ngerasain kok, bener. Aku tuh ngerasa gini, apaan sih bapak gua marah-marah mulu. Aku ngerasain itu, kayak males banget punya bapak kayak gini, sedikit-dikit marah, hal nggak jelas marah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya aku sadar kalau misalnya udah, kalau emang watak dan sifatnya seperti itu mau gimana? Toh itu orang tua, mau sedebat apapun kita sama orang tua pasti akan kalah. Karena even kita menang, pasti nanti di hati kita tuh ada kayak, tadi kayaknya gue harusnya nggak ngomong kayak gitu deh ke papa. Pasti ada kayak gitu kan kok. Pasti kita ngerasain. Nah, akhirnya makanya aku bilang, akunya juga udah kebal sama papa. Aku ngerasa kayak, ya udah papa yang suka marah, ya udah ladenin aja. Kalau lagi marah ya bercandain kayak gitu. Ya udah, akhirnya udah jadi kayak gini. Jadi sampai bisa kayak sekarang tuh, dan jadinya merembet ke semuanya. Ke Kak Islam, ke Dila, sekeluarga gitu. Jadinya jadi kayak gitu. Jadi maksudnya pasti setiap keluarga mah menurut aku ada faktor-faktor yang mempengaruhi keluarganya lah kayak gitu. Cuman ya gimana caranya kita, keluarga ini milik kita. Keluarga ini bukan milik papa sama mama kalian, tapi keluarga ini tuh milik kita semua. Jadi kalau misalnya kita mau ngejaga keluarga kita, itu bukan dari orang tua aja, tapi dari anak-anak itu juga bisa. Kalau menurut aku. Nih guys, Kak Fadil. Iya, kalau menurut aku kayak gitu. Tapi bener banget itu. Aku ngeliat konten-kontennya Fadil ini. Sekarang saya termasuk salah satu netizen yang Fadil sebutin tadi. Maksudnya lihat Fadil bisa bercandaan sama papa meskipun kadang papa marah-marah, itu menjadi satu kita sampai kita yang nggak bisa menikmati momen itu, melihat itu sesuatu yang ya happy banget lah kita lihat konten-kontennya Fadil. Dari semua YouTube yang saya pernah tonton, memang salah satu konten Fadil ini konten yang inspirasi dan memang sangat menghibur banget dan natural banget. Konten-kontennya Fadil tuh natural ya, kayak nggak ada settingan banget gitu. Aku pernah diomelin sama Pak Sandiaga Uno. Karena aku bilang, aku bingung kenapa aku bisa diundang sama Pak Sandi. Karena konten aku tuh nggak ada menginspirasi, terus bikin ini bikin itu ini tuh konten bener-bener seadanya, standar biasa. Tapi aku dikasih tahu, aku malah dinasehatin sama Pak Sandi gitu. Kayak Pak Sandi bilang kayak, justru konten kamu itu inspiratif banget tentang kekeluargaan, kayak gini segala macam. Terus aku di situ malah kayak, iya ya, kadang tuh kita suka mengunderestimate diri kita sendiri, padahal di mata orang tuh mungkin kita tuh sesuatu. Luar biasa, bener. Karena ya saya termasuk orang yang nggak bisa dapat momen keluarga begini seperti Fadil gini kan.
dari pagi, siang, sore bisa bercandaan sama satu keluarga lengkap semua. Nah, saya nggak ada itu Fadil. Makanya aku ngeliat konten-konten Fadil ini satu sisi gembira, satu sisi ada sedihnya. Nah, itu dia loh kalau yang bikin aku kayak bener, kadang kalau baca komen netizen, bener. apalagi Itu khususnya bener pasukan goib, aku suka bingung untuk responnya kayak gimana. Aduh, gue sedih banget. Tapi satu sisi seneng, tapi satu sisi sedih, dan mungkin itu yang mereka rasakan kali ya. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah banget. Aku juga nggak pernah mau bikin yang macem-macem. Aku nggak pernah mau bikin yang musik kehidupan orang lain. Aku cuma sama keluarga aja. Dan aku sih sebenarnya jangan sampai aku punya musuh sih. Maksudnya di dunia entertain kayak gini aku sih nggak pengen punya musuh semuanya. Aku ngerasa kayak kalau memang buat aku ini bisa aku membawa aura positif, dampak positif lah ke ibarat kata kayak gitu semua. Menurut aku sih jalan terus kayak gitu. Tapi kalau enggak ya aku lebih baik dibilang, mungkin ada yang beberapa yang ngomongin aku kayak dia lagi naik tapi sombong deh gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Tapi aku tahu apa yang dia mau gitu loh. Jadi kayak memang kita tuh harus kita bukan memilih teman, tapi memang harus pinter untuk mana teman yang bisa lu jadiin ini bisa jadi panjang, sama mana teman yang kayaknya ini cuma sekedar nih ada maksud nih. Itu tuh yang aku pelajari dari apa yang udah aku alamin ya. Mungkin kan Koko hidup lebih lama dari aku kan. Pasti Koko udah tahu banget deh pertemanan yang seperti apa, orang-orang ngebaca pikiran itu pasti Koko udah paham banget. Betul. Jadi kalau aku masih belajar, dan aku setiap apapun yang aku lakukan aku selalu belajar. Aku selalu tanya mama sama papa sampai detik ini. Sampai detik ini. Ma, aku ada ini kayak gini menurut mama gimana? Pa, aku kayak gini menurut papa gimana? Kalau misalnya menurut mama sama papa enggak, tapi menurut aku bagus, aku akan jelasin nih. Tapi kalau menurut penglihatan Adil tuh kayak gini segala macem. Mama sama papa percaya deh sama Adil. Jadi even mama papa nggak setuju, tapi kalau udah aku jelasin, yang penting mereka merestui dan meridoi. Jadi aku jalannya tuh percaya diri. Kalau misalnya gitu kalau misalnya aku udah nggak disetujuin, pasti kepikiran. Sampai udah syuting pun pasti kepikiran kayak tapi kalau gua ngomong ini nanti mama marah. Kayak gitu. Itu tuh yang paling penting tuh itu kalau aku. Itu sungguh luar biasa guys. Makanya ini juga buat kalian yang masih punya orang tua lengkap ya. Ini juga kalian harus menyayangi orang tua kalian, karena di luar sana banyak teman-teman kita mungkin yang nggak merasakan seperti yang Fadil rasakan, termasuk saya nih, saya sendiri. Jadi ya kalian harus bersyukur orang tua kalian masih lengkap, dan setiap hari kalian bisa ketemu dengan orang tua kalian, bisa memberikan memberikan yang terbaik lah buat orang tua kalian. Nah Fadil sekarang kan Fadil udah konten kreator, YouTuber, selebgram, artis, semuanya sudah nih. Dan sekarang udah jadi bisnismen ini Fadil ya. Luar biasa nih, burgernya, traffic ban-nya sudah berapa? 30 cabang lebih ya Fadil ya? 30 cabang lebih guys. Tadi kita cerita juga, meskipun PPKM omset masih bagus terus nih burgernya, luar biasa. Nah sekarang Fadil, apa nih Fadil ke depan yang Fadil pengen raih, cita-cita apa yang pengen Fadil capai lah untuk ke depan? Jujur aku yang pasti sebenarnya aku tuh cita-cita aku kan emang beli mobil. Alhamdulillah udah kecapean. Sebenarnya sekarang lagi kepikiran untuk beli rumah, tapi itu tuh kayak masih 50% gitu. Aku tuh pingin banget punya sesuatu usaha yang mendapatkan income-nya tuh pasif income gitu loh. Kayak misalnya punya kos-kosan, kayak gitu-gitu. Dan aku tuh punya cita-cita, bukan punya cita-cita sih, pingin punya keinginan, aku pingin coba. Aku tuh pingin buka endosan secara gratis. Waduh, luar biasa. Itu aku pingin banget. Ini seriusan, aku kemarin banget nih. Aku kemarin ngomong sama papa, mama lu pingin buka endosan gratis. Aku bilang kayak gitu. Kenapa? Katanya kayak gitu. Jujur nggak tahu. Kalau ditanya kenapa nggak tahu, pingin ngebantu ya. Iya, jadi buat orang-orang yang nggak bisa nge-endorse aku bisa merasakan ini loh, nih gue nih bisa kasih. Aku sampai agak merinding. Amin. Aku tapi ini masih rencana yang insya Allah mungkin aku bisa wujudin, karena itu dia tadi, karena kan nggak ini juga nggak munafik juga. Aku tetap butuh pemasukan gitu kan. Karena YouTube aku nggak ada iklan loh kok.
Aku maksudnya iklan AdSense ada, tapi brand yang mau iklan di YouTube aku itu alhamdulillah banyak banget. Tapi aku nggak pernah. Aku nggak terima waktu itu. Aku cuma pernah terima satu dari iklan kopi. Setelah itu aku nggak pernah aku terima karena apa? Aku pengen YouTube aku nih bener-bener natural. Bener-bener natural gitu. Ya, jadi kayak gitu. Aku ngerasa yang aku bisa jadikan lahan pekerjaan itu di Instagram. Kayak gitu. Kalau misalnya aku punya passive income yang benar-benar udah jelas, semua segala macam. Aku pingin buka endorse gratis dengan syarat yang pastinya untuk para pembeli nanti bisa lebih memilih-milih lagi. Karena kalau misalnya kita buka endorse gratis juga pasti ada jeleknya sih kok. Ada jeleknya adalah yang maaf jahat niatan mau nipu. Pasti kan lebih gampang. Lebih gampang gitu. Jadi sebenarnya nanti beli ternyata ternyata malah ketipu. Jadi makanya sebenarnya aku lagi pelan-pelan nih. Karena jujur sekarang nih aku bingung. Aku nih mau dibawa kemana? Gitu loh. Aku nih arahnya mau kemana? Aku bingung sebenarnya. Jadi aku masih mencari terus lah kok. Maksudnya kayak untuk terus tetap bertahan di dunia entertain karena kan kalau misalnya katakan sudah naik, kadang mungkin beberapa orang ada yang viral dengan cara gampang gitu. Cuma kan yang mempertahankannya itu yang susah sebenarnya. Yang mempertahankannya. Oke. Nah ada satu pertanyaan yang dari tadi aku pengen tanya nih Fadil, penasaran banget nih. Mobil udah tercapai, sekarang mau rumah, bisnis, endorse apa-apa. Cari pacarnya kapan nih Fadil? Gak pernah aku podcast ditanya ini nih. Gak pernah lihat Fadil pacaran nih saya kayak. Aku gak pernah podcast ditanya. Penasaran nih. Cari pacarnya, cari pasangannya kapan? Sekarang apakah udah ada atau lagi udah diincer atau apa nih Fadil? Aku jujur untuk sekarang aku belum ada kepikiran sih kok. Karena aku mikirnya gini, aku ngendorse dari bangun tidur dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Sampai jam setengah 5 aku sholat maghrib semua segala macam, lanjut lagi tuh abis isya jam 7. Dari jam 7 sampai jam 11 malam full terus itu aku ngendorse lagi. Ya kan, berarti itu udah makan waktu hampir satu harian. Oke, katakan ya kan malamnya bisa jam 11, jam 12. Nah, pekerjaan di luar masih ada padahal ya. Selain pekerjaan di luar masih ada, menurut aku dari jam 11 sampai jam 12 itu waktunya aku untuk refreshing. Jadi untuk aku main game, untuk aku chat sama teman-teman aku gitu. Jadi takutnya tuh kalau aku punya pacar, pertama nanti ada berantem masalah kamu nggak ada waktu untuk aku. Nah, itu jadi aku tuh sekarang tuh masih kayak ya udah nanti karir dulu lah ya. Karir dulu, keluarga dulu, ya itulah fokusnya. Cuma kalau misalnya emang nanti kalau papa mama kan sekarang udah mulai nih nanyain kok ikut kondangan dong. Biasa itu dari kondangan guys. Kalau kalian kondangan itu sebenarnya kalau orang tua kalian pingin ikut kayak kondangan, itu bikin dijodohin guys. Itu yang sebenarnya tuh itu. Ikut kondangan dong, terus dapat lempar bunga itu ya. Ya itu. Bahkan mama sih paling hebat. Gitu ya. Tiba-tiba ngelihat set nggak ada angin nggak ada hujan ngilang. Nanya tiba-tiba udah tahu itu mama tahu tuh itu anaknya si ini umurnya segini masih SMA, kamu tungguin aja sampai dia lulus. Wah keren banget, bener nggak sih? Itu tuh orang tua keren banget. Mama yang ngincer banget. Udah gitu saudara-saudara aku juga suka banget nih jodohin kok. Jadi kayak nanti ngomong ke mamaku karena orang Tegal kan ya Kia aku lihat bocah ayu nemen gitu. Kia kawan coba tanyain gitu. Udah bener banget udah orang itu. Tegal, aku orang Tegal. Aku Surabaya. Oh Surabaya. Oh iya dari logatnya sih kedengaran. Kalau papa aku tuh Arab Betawi, mamaku tuh Arab Tegal. Jadi aku kalau lebaran tuh ke Tegal. Kalau mudik tuh ke Tegal. Jadi pacaran terakhir kapan Fadil? 2014. Ini berarti Fadil udah menjomblo 7 tahun ya? Iya, 7 tahun jomblo, luar biasa. Jadi dulu aku pernah pacaran terus yang kayak sempet aku juga cuek karena aku main game mulu kok. Aku tuh gila main game terus aku diputusin. Gara-gara main game, pacarnya 1 tahun. Iya. Jangan sampai ntar pacaran terus diputusin gara-gara endorse mulu. Nah itu dia, kan gak mungkin. Berantemnya kan lucu. Gara-gara endorse. Makanya lebih baik ya kita karir dulu lah Fadil ya. Betul. Oke Fadil, thank you banget ini waktunya. Udah ganggu waktunya nih, bentar lagi Fadil
waktunya endorse lagi nih guys, karena endorse-nya mah penuh banget. Thank you Fadil. Sama-sama salam kok. buat papa mama. Insya Allah. Sehat-sehat selalu. Sama-sama kok, terima kasih Bisnisnya banyak. Fadil makin sukses, Amin, bahagia, amin. pokoknya yang terbaik lah buat Fadil. Amin. Oke guys, thank you.